Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'atha Allahu rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Nah teman-teman, pada beberapa waktu terakhir ini banyak sekali kita melihat di medsos orang bicara tentang family tree, DNA untuk ancestry atau untuk mengetahui leluhur. Dan beberapa orang gemar sekali koar-koar di medsos menantang orang untuk melakukan tes DNA untuk membuktikan keabsahan nasabnya. Beberapa orang juga gemar sekali pamer-pamer di medsos mengatakan bahwa dirinya sudah melakukan tes DNA dan sudah terbukti bahwa dia adalah keturunan Al-Hasani Al-Idrisi, atau ada juga yang mengaku sebagai keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak pernah menunjukkan kepada kita kit number mereka. Padahal dengan kit numbernya kita bisa menyelidiki kebenaran klaim mereka. Apakah memang hasil tes DNA-nya itu seperti yang mereka omongkan, atau justru itu cuma klaim bualan belaka. Karena sekarang kita juga bisa menyelidiki. Di sini seperti kita lihat di web dari Family Tree DNA ini kita bisa memasukkan kit numbernya ya. Misalnya kit numbernya ini, saya kasih contoh nih. Ini kita klik aja kan muncul. Kalau memang dia klaimnya memang haplogrupnya itu katanya dari Al-Hasani Al-Idrisi atau Syekh Abdul Qadir Jilani, haplogrupnya memang seperti itu, ya kita cek apakah memang benar seperti itu. Ya, kita minta dia tunjukkan kit number mereka. Kalau cuman klaim-klaim begitu saja ya semua orang bisa. Nah, apalagi mengenai tes DNA ini kan tidak semua orang bisa membaca hasil tes DNA. Apa maksud haplogroup, apa maksud dari angka-angka ini, apa semua, nggak semua orang mengerti tentang ini. Dan apa maksud dari ini, kode-kode dari haplogroup ini juga nggak semua orang memahami. Banyak sekali orang yang awam dalam hal ini, sehingga ketika ada seseorang yang mengklaim telah melakukan tes DNA dan hasilnya begini, misalnya dia mengklaim haplogrupnya adalah FGC 8712, ya orang nggak ngerti apa FGC 812, ya mungkin orang akan menerima mentah-mentah begitu aja. Tetapi apabila dia juga menunjukkan kit numbernya, jadi orang yang mengerti tentang ini juga bisa membuktikan kebenaran dari klaim dia. Saya menemukan sebuah data yang akan mencengangkan sekali bagi mereka para pengagum tes DNA ancestry atau tes DNA untuk leluhur. Di sini ternyata hasil DNA dari tokoh-tokoh Idrisia, Bani Idris di negara-negara Maghribi seperti Libya, Aljazair, Tunisia, Maroko, itu tokoh-tokoh yang terkenal sebagai tokoh-tokoh Bani Al-Hasani Al-Idrisi. Ketika keturunannya dicek DNA-nya, ternyata mereka sama sekali bukan bagian dari Al-Hasani Al-Idrisi. Bahkan mereka bukan juga Arab, tetapi hasil DNA mereka menunjukkan bahwa mereka adalah keturunan atau genetiknya adalah dari suku Berber, yang mana suku Berber ini non Arab. Ini banyak dibahas di sini mengenai hal tersebut, dan ini membuat rame di negara-negara Maghribi. Ini kalau di Maroko, setiap orang yang bergelar Sayyid Syarif, mereka mendapatkan bitokoh atau kartu anggota ya, seperti ini kartunya dari Naqaba Asad Al-Asraf. Diketahui di sini di Family Tree DNA bahwa untuk Al-Hashimiyah Al-Adnaniyah itu mereka haplogrupnya adalah L859, yang ini merupakan mutasi dari FGC 8712 yang merupakan kode haplogrup dari Al-Alawiyin dan Al-Hashimiyin ya. Di sini ditemukan bahwa hasil tes DNA dari
beberapa tokoh-tokoh terkemuka dari Al-Hasani Al-Idrisi itu ternyata mereka tidak dalam kode itu, tetapi dalam kode suku Berber. Mengejutkan sekali adalah hasil tes DNA dari tokoh-tokoh Al-Hasani Al-Idrisi yang ada di Maghrib Al-Kabir. Maghrib Al-Kabir itu adalah Tunis, Libya, Aljazair, Maroko. Itu menunjukkan bahwa keturunan mereka ini masuknya malah di haplogrup EM35 yang itu merupakan haplogrup dari suku Berber. Nah, seperti ini hasil tes DNA kepada keturunan Muhammad Asy-Syarif Al-Zahar. Itu mereka duriahnya malah haplogrupnya EM35 yang itu adalah haplogrup suku Berber. Ini kalau kita cek di sini kit numbernya 160364. Nah, ini kit number 160364 yang merupakan keturunan dari Sidi Muhammad Az-Zahar, yang beliau itu ternyata adalah Nakib Ashraf di Aljazair. Ini keturunannya ketika di tes DNA ternyata haplogrupnya EM35 yang itu merupakan haplogrup dari suku Berber. Nah, ini sesuatu yang mengejutkan karena yang dites ini adalah keturunan dari seorang Nakib untuk daerah Aljazair. Kalau keturunan Nakib aja dites DNA ternyata nggak lulus, nah apalagi ini ya. Ini begitu. Kemudian kemudian contoh yang kedua, uji genetik dari Duriyah Sidi Muhammad As-Sayyih yang terkenal bahwa dia adalah dari Al-Idrisi, Al-Hasani Al-Idrisi, dari keturunan Ali bin Muhammad bin Idris Ats-Tsani bin Idris Al-Awwal. Nah, ketika diuji tes DNA ternyata haplogrupnya EM35 ya, Duriyah Al-Wali As-Saleh Sidi Muhammad As-Sayyih Al-Idrisi. Ternyata duriyahnya haplogrup Berber. Nah, ini kita lihat kit numbernya 474596. 474596 kita cek. Nah, ini 474596 Al-Sayyih. Ternyata dia masuk ke haplogrup EM35 yang merupakan kode genetik dari suku Berber non Arab. Padahal ini adalah duriyah seorang wali besar yang terkenal dari Bani Idris. Kemudian contoh berikutnya, hasil uji genetik dari duriyah Al-Wali Sidi Ali Hashani di Tunis, yang mana duriyah dari Sidi Ali Al-Hashani yang ada di Tunis ini dan juga di Aljazair, ketika diuji tes DNA ternyata hasil tes DNA-nya haplogrup EM35, yang mana haplogrup ini adalah untuk suku Berber. Ini kita lihat kit numbernya 196319. Kita cek 1963. Nah, ini muncul dia masuk ke kode EM35 yang itu merupakan kode dari suku Berber. Kemudian contoh berikutnya, uji genetik dari duriyah Al-Wali Sidi Ali bin Yahya Al-Musawi. Banyak sekali duriyahnya di daerah Aljazair dan Libya dan juga Tunis. Nah, ketika diuji DNA, hasilnya semua dari mereka ini adalah genetiknya identik dengan suku Berber. Kita cek misalnya ini kit number 573201. Ini EM35 suku Berber. Kemudian 14861 sama masuk ke suku Berber ya, namanya Belmilud Abdel Qadir. Nah, Belmilud Abdel Qadir masuk ke haplogrup suku Berber. Kemudian ini 1800065. Nah, sama. Ini namanya Muhammad, ya kan? Muhammad duriyah Al-Wali Soleh Sidi Ali bin Yahya Al-Musawi Al-Husaini. Nah, ini sama, Al-Musawi Al-Husaini. Dia masuk ke haplogrup EM35, genetik suku Berber. Contoh berikutnya, ini dari duriyah keluarga Al-Amir Abdul Qadir Al-Jazairi, yang mana ini keturunan dari Bani Al-Idrisi, Al-Hasani Al-Idrisi, dan mereka keturunan dari Ahmad bin Muhammad bin Idris Ats-Tsani bin Idris Al-Awwal. Nah, ini tokoh yang sangat penting sekali di Al-Hasani Al-Idrisi. Al-Amir Abdul Qadir Al-Jazairi ini orangnya. Nah, keluarga ini hijrah ke Suriah dan ternyata hasil uji DNA-nya mereka masuk ke haplogrup EA930, yang mana ini juga bukan haplogrup dari orang Arab bahkan. Jadi dia haplogrupnya bukan haplogrup dari
orang Arab, padahal dia keturunan dari tokoh terkenal dari Bani Al-Hasani Al-Idrisi. Kemudian contoh berikutnya dari kabilah Al-Fawatir Al-Idarisa fi Tunis wa Libya. Mereka adalah keturunan dari Idris Al-Alawi. Haplogrupnya juga bukan menunjukkan sebagai haplogrup orang Arab. Dia masuk ke haplogrup EA930. Ini kit numbernya 173205. 173205. Nih, masuk ke haplogrup EA930. Tori dari haplogrup EA930. Nah, mereka ini bukan keturunan Arab. Hasil DNA mereka lainnya adalah menunjukkan mereka ini keturunan Berber. Nih, Faturi Al-Idrisi Al-Hashimi. Ini masuk juga ke kode genetik dari suku Berber. Berikutnya contoh dari kabilah Al-Fawatiri yang ada di Tunis dan Libya, yang mana mereka ini adalah keturunan dari Idris Al-Alawi, dan mereka ini banyak di daerah Libya. Leluhur mereka adalah Sidi Abdullah Al-Syarif Al-Mulaqab bi Syarif Nail. Nah, ketika dilakukan uji DNA sama sekali tidak menunjukkan genetiknya identik dengan Arab. Kabilah Fawatir Idrisi Al-Husainiyun Al-Hasimiyun, itu kode genetiknya EA930, yang mana ini bukan Arab. Uji tes DNA yang lain pada keturunannya, hasilnya adalah masuk ke haplogrup EM35, yang ini merupakan haplogrup dari suku Berber. Contoh berikutnya, hasil uji genetik dari keturunan Neil Al-Kharshafi, anak-anak dari Khalid Bazen, salah satu cabang dari kabilah Khalid bin Zakari. Ketika dilakukan uji tes DNA, ternyata mereka ini identik genetiknya dengan suku Berber. Kemudian contoh yang ke-8, pada kabilah anak-anak dari An-Nayiliyah Bisukra, keturunan dari Rahmah bin Abdullah bin Zakari. Nah, ketika dilakukan uji DNA, ternyata dia kode M8136 ECTS 1223. Kit numbernya, ini orangnya. Nah, dia masuk ke haplogrup ini, kode ECTS 12227, yang mana ini bukan kode genetik dari Arab. Contoh berikutnya adalah ini hasilnya. Mereka masuk ke kode genetik EM35, yang itu merupakan identik dengan suku Berber juga. Contoh berikutnya dari anak-anak Sidi Ibrahim Al-Ghaul Al-Jazairi, semuanya masuk ke E. Kalau kita cek ke kit numbernya 4211328, masuk ke kode E juga, suku Berber. Nih ya, 421318, 421318. Keturunan dari Asy-Syurafa Sayyid Al-Hasani Al-Idrisi. Mereka ketika diuji DNA, ternyata mereka genetiknya identik dengan suku Berber. Ini juga, ini keturunan dari seorang wali besar di Maroko, keturunan dari Sidi Ramadan Al-Idrisi Al-Hasani. Ketika dilakukan uji DNA, ternyata identik juga dengan suku Berber, non Arab juga, padahal dia tokoh terkenal Al-Hasani Al-Idrisi. Abu Bakar Belqasim Al-Buzidi, Aulad Isa, ini juga keturunan dari Al-Hasani Al-Idrisi. Nah, ketika dia dilakukan uji DNA, ternyata dia identik dengan suku Berber. Nah, orang-orang ini yang dari kalangan keluarga yang terkenal sebagai bagian dari Al-Hasani Al-Idrisi saja, ketika dilakukan uji DNA terhadap genetik mereka, itu pun tidak lolos. Hasilnya menunjukkan bahwa dia bukan orang Arab, bahkan orang Berber. Nah, apalagi yang muncul tiba-tiba misalnya ini norok tes DNA, aduh, saya bagus nggak neka tak lolos, apalagi saya bagus nggak neka beri tak lolos. Ya gitu teman-teman, makanya paling enak itu yang disunahkan oleh Rasulullah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan kali ini, biar orang menyombongkan diri dengan tes DNA, tapi kalau dia tidak pernah menunjukkan kit numbernya, ya kita jangan asal percaya aja. Kita cek di family tree DNA, apakah benar itu kit number dia atau kit number orang lain, dan apabila itu kit number dia, apakah benar bahwa klaimnya dia itu memang
sesuai dengan hasil uji DNA-nya. Sesimpel itu sebetulnya, tidak susah. Apa-apa segala sesuatu kita bisa cek sendiri. Kita bisa cek kok KIT number-nya, kita nanti akan mendapatkan hasilnya. Jadi kita jangan langsung percaya gitu aja. Kalau ada orang mengklaim telah melakukan uji genetik atau tes DNA, dia mengatakan hasilnya begini begitu, ya kita tanya KIT numbermu berapa. Ayo kita cek sama-sama. Nah, seperti ini kan, ini KIT numbernya misalnya ini 573201. Kita cek bener nggak? Ini nama Sabri, ini namanya juga Sabri, sama Sidi Balkasim juga. Haplogrupnya sesuai yang diklaim. Kita lihat haplogrupnya E535. Kita bisa cek EM35 ini approximately 18% sampai 20% adalah Ashkenazi, 8,6% sampai 30% adalah Sephardi. Nah, one of the major founding lineage of Jewish population. Nah, dia masuk ke Yahudi juga. Nah, begitu teman-teman, supaya kita ini cerdas dan tidak menelan informasi itu mentah-mentah, tapi kita juga mau kritis dan ilmiah menyelidiki. Oke, itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.